Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Hadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk hadis kedua. Langsung aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca nggak? Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala an Umar, dari sahabat mulia Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyiduna Umar. Aidon juga. Kemarin Sayyidina Umar wafat tahun berapa? 23 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah, memerintah hanya 2 tahun. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab wafat tahun 23 Hijriah, memerintah 10 tahun. Dilanjut khalifah yang ketiga Sayyiduna Utsman Ibnu Affan wafat tahun 35 Hijriah, paling lama memerintah. Berapa tahun Pak? 12 tahun. Terakhir Sayyiduna Ali bin Abi Thalib 5 tahun, berarti 40 Hijriah. Oke. Jangan sampai nggak tahu nih, ditanya wafatnya Rasulullah tahun berapa. Baik. Qala, berkata Sayyiduna Umar, telah berkata siapa Sayyiduna Umar? Ya, kita terjemah umum saja. Bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami di sini maksudnya sahabat ya. Ketika kami sedang duduk-duduk di samping
atau di sisi bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, iltala'a alaina, tiba-tiba muncul, alaina, di hadapan kami, atas kami. Siapa yang muncul? Rajulun, seseorang, syadidu bayadis thiyabi, yang memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya klimis, hitam pekat. Lagi duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seseorang, pakaiannya putih bersih tanpa noda, rambutnya klimis, rambutnya hitam pekat, nggak ada debunya, kira-kira begitu. La yura alaihi, tidak terlihat, alaihi, atas orang tersebut, apa yang tidak terlihat? Atharus safari, bekas perjalanan. Jadi orang kalau pulang dari perjalanan biasanya kelihatan capek mukanya, Pak ya. Capek mukanya, bajunya nggak rapi, kucel dan lain sebagainya. Nah, orang ini tidak terlihat sama sekali bekas perjalanan jauh. Jadi rapih, kira-kira begitu, necis. Wala ya'rifuhu minna ahad. Saya baca dulu ya, nanti gantian sama Bapak. Siap-siap. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada satupun yang mengenalnya, mengetahuinya. Jadi baru melihat pertama kali itu. Hatta jalasa, sampai ia duduk. Ia siapa, Pak? Rajul. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat atas Nabi wasallam dan keselamatan. Fa asnada, lalu orang tersebut menyandarkan rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu ia meletakkan kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas dua pahanya. Coba dipraktekkan. Siapa nih kira-kira? Oh, adik sendiri. Dua orang. Ah. Cepat. Di depan situ. Ah. Berdua, cepat. Oke. Berhadapan. Fa asnada rukbatai, ditempelkan. Kemudian anggap aja ini Nabi, ini orang yang tadi datang. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Paha. Jangan lama-lama. Jadi seolah-olah, mohon maaf, orang ini sudah mengenal betul Nabi, sudah akrab. Dan kebiasaan orang sana kalau ingin bertanya sesuatu, etikanya begini. Mungkin setiap daerah etikanya beda-beda ya. Jadi ingin mencari informasi, ingin mendapatkan informasi yang lengkap, yang detail. Nah, caranya begitu. Bapak kalau pengen mendapatkan ilmu dari guru, dari siapapun,
Yang harus dipelajari pertama kali etika dulu. Agar apa? Agar ilmu gurunya keluar semua, kira-kira begitu. Agar gurunya senang. Nah, orang Arab dulu salah satu cara menyenangkan guru itu begitu. Jadi guru merasa dita'zimi, dihormati. Oke, cukup, nggak usah lama-lama. Bisa dipahami Pak ya? Ini setiap daerah mungkin beda-beda. Waqala, dan orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahu aku anil Islam, tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, al-Islamu, adapun Islam itu antashhada, engkau bersaksi atau hendaknya engkau bersaksi. Kalau diartikan bahasa Melayu, bersaksi oleh engkau, nah itu susah nanti. Ra'aitu Zaidan, gimana kalau ngartiin bahasa Melayu? Ra'aitu, melihat, tu oleh aku, Zaidan akan Zaid. Susah Pak, kita terjemah umum saja. Kenapa tu oleh? Biasanya fa'il oleh, maf'ul akan, nah gitu. Engkau bersaksi Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan, T-nya kecil, yang layak diibadahi, yang berhak ditaati, yang berhak atau layak dijalankan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Islam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah, saya baca dulu deh ya. Kemudian apalagi yang disebut Islam itu, engkau menegakkan sholat, tidak sekedar mendirikan sholat, tetapi menegakkan sholat. Nilai-nilai sholat tidak hanya ada di masjid, tetapi di kantor ada, di pasar ada, dalam pergaulan ada, dalam ucapan sehari-hari ada. Dari tidur sampai tidur kembali, nilai-nilai sholat itu teramalkan. Itu baru menegakkan sholat. Kalau bapak ibu belum bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, upayakan sholat-sholat wajib tepat waktu. Upayakan juga berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah tidak apa-apa, yang penting berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat maktubah sendirian, beliau sholat maktubah dengan berjamaah. Meskipun dalam madhab Syafi'i sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Kalau madhab Hambali ya wajib betul itu, karena berdasarkan hadis, siapa yang sholat sendirian atau ketika dikumandangkan dia tidak mendatangi masjid, tidak sholat berjamaah, rumahnya akan saya bakar, kata Nabi. Rumahnya akan saya bakar,
kemudian akan saya pukul. Itu tanda, kata Imam Ahmad bin Hambal, sholat berjamaah itu wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i dalilnya bukan itu. Dalilnya sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah bandingannya dengan sholat sendiri 27 derajat. Artinya sholat sendiri sah, tapi dapatnya 1 derajat. Itu madhab Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tentu beliau mengatakan ini ada hikmahnya, karena tidak semua orang itu sempat sholat berjamaah tepat waktu. Mungkin pekerja-pekerja itu kalau lagi kerja harus turun dari lantai 80 sampai ke bawah, kan kayaknya menyulitkan. Waktu tiaz zakah, yang disebut Islam juga adalah engkau menunaikan zakat. Mau zakat fitri, zakat mal. Yang tepat itu bukan zakat fitrah, tetapi zakatul fitri. Fitri itu apa artinya? Makanan pokok. Zakatul fitr. Kalau fitrah itu asal kejadian manusia, tabiat. Pertama kali manusia diciptakan namanya fitrah. Jadi yang tepat bukan zakat fitrah, tapi zakat fitr, zakatul fitri. Karena dalam hadis, dalam literatur kitab kuning tidak pernah disebutkan zakatul fitrah, yang ada zakatul fitri. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. In istata'ta, jika engkau mampu, baik secara fisik, pesak, pesak teh isi pesak, terus kendaraannya ada, ilaihi sabila, ilaihi ke Baitullah maksudnya, sabila perjalanan. Jadi kalau diartikan jika engkau mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Khusus bagi yang haji ini bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu, ya perbanyak ngaji begini Pak Haji, sampai nanti isyraq, sholat sunnah 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang dilakukan dengan sempurna. Kalau kita tidak bisa melakukan yang seperti itu setiap hari, minimal seminggu sekali. Sibuk juga Ustadz, minimal sebulan sekali. Nggak bisa juga Ustadz, minimal setahun sekali. Nggak bisa juga, keterlaluan ya. Seumur hidup sekali gitu. Memang hidup di dunia ini yang dicari apa Pak Haji? Kok nggak sempet sama sekali sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir baca Quran sampai isyraq, sholat 2 rakaat. Yang dicari apa kira-kira? Sibuk saya lagi ngurusin ikan saya, dunia lagi. Saya bukan anti dunia Pak, tetapi jadikan dunia ini sebagai kendaraan. Dana itu artinya rendah. Makanya Nabi sampai mengatakan begini, ala inna dunya mal'unah, itu ya. Ketahuilah bahwa dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat juga, sampai yang terkecil. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah, zikir kepada Allah. Wa ma walah, dan hal-hal yang semisal dengan zikir, ngaji begini, taklim,
qiyamul lail, tilawah Quran, sedekah. Apalagi Pak Haji? Yang semisal dengan zikir nggak bakal dilaknat. Naon deui? Yang ketiga, au aliman, orang yang alim, yang istiqomah. Istiqomah bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Yang istiqomah ngajar, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang tidak akan dilaknat oleh Allah, au muta'alliman, orang yang hobinya belajar. Hobinya belajar, selain itu dilaknat oleh Allah. Nah, tinggal kita pilih masuk yang kategori mana ini Pak Haji. Ustadz, saya nggak bisa ngajar, nggak bisa jadi orang alim. Kata Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau orang alim yang bisa ngajar, ngamalin ilmunya. Nggak bisa Ustadz, au muta'alliman, jadi santri. Kan begitu, ngajar nggak bisa, ya udah jadi santri dulu. Jadi siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi. Nggak bisa juga Ustadz, sibuk. Au mustami'an, minimal jadi pendengar yang baik. Ya kayak bapak ini, jiping, ngaji kuping, jinder, ngaji nyender. Nggak bisa juga Ustadz, sibuk dengerin juga, bisanya dari YouTube aja. Minimal Pak, minimal yang terakhir nih, kata Abu Darda, au muhibban, kita jadi pecinta ilmu. Jangan sampai benci sama ahli ilmu, jangan sampai mencela para guru-guru, para ustadz, para kiai. Wala takun khomisan, kata Sayyiduna Abu Darda, jangan jadi yang kelima. Fatahlik, engkau akan binasa, akan hancur. Hah? Mudah-mudahan ada di antara keturunan kita yang menjadi orang alim, Pak. Upayakan dari sekarang, senang ilmu. Ya Allah Ustaz, saya pengen anak saya hafidul Quran. Bapak dari sekarang harus senang dengan Quran itu. Minimal baca sehari sejuz. Sehari berapa juz Pak Haji? Minimal ada yang keluar lah dari mulut kita Al-Quran, minimal 1 kaca, kalau nggak 1 juz Pak Haji. Kalau nggak keluar baca Quran sama sekali, aduh hatinya keras Pak Haji, hatinya keras. Kalau di rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran sama sekali, kebaikannya sedikit. Kalau rumah ingin kebaikannya banyak, banyakin baca Quran, sering didirikan sholat sunnah. Malaikat senang masuk ke dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Kalau malaikatnya banyak, doanya mustajab Haji. Kalau bisa mohon maaf, Bapak Ibu jangan miara anjing di rumah. Ada yang punya anjing di sini? Karena malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kalau malaikat tidak mau masuk rumah ini rahmatnya berkurang. Keburukan yang masuk, kebaikan yang keluar. Kalau malaikatnya banyak, doanya mustajab. Tanda doa malaikat mustajab itu dalam hadis, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kesalahan-kesalahan kecilnya dari mulai balik sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat. Maka mohon maaf kalau ngimamin bagus kayak tadi panjang, waladdallin, amin. Jangan kayak orang mana itu, imamnya bagus, suaranya keren, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kata saya nyuruh imam cepet-cepet. Itu daerah Papua saya dulu. Saya dakwah daerah Kaimana, masjidnya gede, imamnya bagus. Aminnya begitu Pak Haji. Amin kata dia. Kalau kita kan menyesuaikan dengan imam. Amin. Amin. Jangan amin. Nah, itu nyuruh imam cepet-cepet sholat itu. Hati-hati juga Bapak yang nggak biasa jadi imam, kemudian tiba-tiba ngimamin. Harus persiapan dulu, biar nggak bulak-balik. Ada tuh temen saya di Garut, nggak ada imam yang tetap. Imam tetap ini nggak hadir. Nah, dia dipaksa jadi imam. Baca tabat yada abil lahabi wa tab tuh. Tabat yada berapa ayat tuh? Saking groginya baru pertama kali. Tabat yada abil lahabi wa tabat yada abil lahabi wa tabat yada, dibulak-balik sama dia. Karena nggak persiapan ngimamin lagi. Pokoknya sekecil apapun harus persiapan. Apalagi kalau baca kuliah ayyuhal kafirun tuh, aduh ini susah kalau nggak bulak-balik nanti Pak Haji. Temen saya itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, bingung Pak Haji karena nggak persiapan. Allahu akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Salah baca dia, seharusnya til, dia baca tul karena nggak persiapan baca. Oke, kata imamnya. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Til. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, bener, lailatul qadr. Oke. Wa ma adraka ma lailatul, lupa lagi dia. Seharusnya tul, yang kedua til, kata makmumnya tul karena nggak persiapan. Yang pertama hati-hati Pak ya, til. Yang kedua lailatul. Akhirnya karena udah saking keselnya, kata imamnya taltul nggak jadi sholat Pak Haji. Nah itu ngimamin nggak persiapan. Oke, siapapun harus persiapan. Kenapa Pak Haji? Ini bisa dipahami apa enggak? Benar nih. Kalau mau bantah saya nanti di akhir nggak apa-apa. Habis ini ada makan-makan nggak? Ada. Hah? Ada jengkol. Oke, sampai mana tadi Pak Haji? Qala, berkata siapa orang yang tadi? Sodaqta, engkau benar. Siapa yang benar Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajibna, maka kata Sayyidina Umar, kami takjub lahu terhadap orang tersebut, kepadanya. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Rasulullah. Wa yusaddiquhu, dia juga membenarkan. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Mohon maaf, Islam yang kemudian memunculkan istilah rukun Islam. Nah, ini ada 5 ini dari hadis ini. Mohon maaf, ini hadis Pak disebut dengan ummul hadis. Kalau ummul Quran apa Pak? Al-Fatihah. Nah, kalau Bapak ditanya induknya hadis, hadis yang mana dari jutaan hadis yang ada?
Ini induknya. Jadi Islam sebenarnya tidak keluar dari hadis ini. Ya, kalau dipretelin satu-satu nggak cukup sehari 2 hari Pak Haji. Kalau Quran, ummul Qurannya apa? Suratul Fatihah. Oke, kita baca dulu, nanti kita terangkan sedikit-sedikit. Orang tersebut nanya lagi, apa itu iman? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang disebut iman itu antu'mina billah, engkau percaya dengan Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kenapa kita harus percaya dengan hari akhir? Karena ada orang yang punya keyakinan setelah hidup di dunia ini udah selesai, nggak ada kehidupan yang lain. Makanya Nabi sering ngasih clue itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan gitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Jadi 2 yang disebut, Allah dan hari akhir. Kenapa? Nanti akan ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Ini yang disebut keimanan. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, upayakan kita berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, udah diem aja. Ada lagi ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturrahim. Makanya Nabi itu mohon maaf mengatakan yang disebut orang cerdas itu bukan yang ranking, bukan yang juara, nah itu kan urusan dunia. Yang disebut orang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas. Orang yang hobinya muhasabah dan beramal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya, itu orang cerdas. Menurut siapa Pak Haji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Saya mengatakan di mana-mana, hidup di dunia ini paling lama sampai usia 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Mungkin ada di sini yang udah lebih dari 70 tahun. Umumnya ma baina sittina ila sab'in, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Sebentar Pak Haji. Tapi kehidupan setelah kematian panjangnya luar biasa itu. Yang kita khawatirkan bukan kematiannya Pak Haji. Jangan takut dengan kematian, karena semua orang akan mati. Yang kita khawatirkan itu kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Masuk nanti alamul barzakh, alam kubur. Nggak tahu sampai hari kiamat ini berapa ribu tahun lagi. Cukup nggak bekal kita itu? Sampai hari kiamat berapa tahun Pak? Nggak tahu, berapa ribu, berapa ratus juta tahun lagi. Oke, anggap hari kiamat, masuk yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan semua, nggak tahu berapa ribu tahun itu ketika dibangkitkan. Nah, kira-kira bekalnya masih cukup apa enggak ini? Masuk lagi nanti yaumul mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nggak tahu berapa ribu tahun lagi di situ. Masuk lagi nanti yaum apa? Yaumul mizan, hari di mana amalan
baik buruk kita ditimbang, masuk yaumul hisab dihitung, nanti masuk lagi yaumus sirat, hari di mana kita melewati jembatan, semuanya akan lewat itu. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu sampai nabi pun lewat. Cuma ada yang melewatinya itu melesat, langsung masuk surga. Ada yang ya kereta, kalau kereta itu bisnis gitu. Ada yang ekonomi, ada yang sambil berjalan kaki, ada yang sambil jatuh-jatuh. Nah ini yang bahaya, ini yang sambil jatuh-jatuh ini. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi semua ini. Jadi kita pengennya yang melesat langsung masuk surga gitu. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat dunia akhirat. Bukan bahasa Arab, bukan Pak Haji. Allahumma lantas jalan naon wa ilaikal ngacir. Kayak kiai hobinya ngerokok. Lagi umroh, kadang kan orang ngerokok itu suka sepet. Naon sepet mulutnya, habis tawaf keluar ngerokok sebentar. Di Samsu rokoknya enak. Dikejar sama askar, haram, haram, haram kata dia. Lari kiainya, dilempar. Sayang setengah lagi kata kiainya. Ternyata si askarnya ini pengen rokok juga Pak Haji. Dikeluarin sama kiainya rokok Samsu. Apa kata dia? Wa ni'matun ududuhu ba'danya tu garam filter komodei kuji Samsu. Nah itu juga bukan bahasa Arab, bukan. Wa ni'matun naon ududuhu ba'danya tu garam filter komodei kuji Samsu. Itu bahasa Sunda itu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyiduna Abu Hurairah. Di akhir hayatnya beliau mukanya sampai lebam, nangis terus. Ditanya, kenapa nangis? Sakit? Enggak. Terus kenapa? Saya merasa ajal saya ini sudah dekat. Jadi orang kalau sudah merasa ajalnya dekat biasanya suka dapat firasat itu. Kenapa nangis terus? Ditanya sama sahabat yang lain. Saya khawatir apakah bekal saya cukup atau tidak ketika nanti sudah di alam barzah. Itu jawaban Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan selamat semua Pak Haji ya. Ada roja, ada khauf, itu penting. Kenapa ada roja? Agar tidak putus asa. Kenapa ada khauf? Biar kita ngindarin maksiat. Sampai mana tadi? Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap ketentuan Allah, qadar, khairihi baiknya, wa syarrihi maupun buruknya. Sebenarnya mohon maaf, mungkin dalam pandangan kita qadarnya Allah itu buruk dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah boleh jadi baik untuk kita, Pak Haji. Saya ulang ya. Boleh jadi qadarnya Allah, ketentuannya Allah dalam pandangan manusia itu buruk. Tetapi belum tentu dalam pandangan Allah buruk. Boleh jadi sebaliknya, Pak. Ada satu kisah, ini mungkin terakhir. Jadi ada seseorang anak muda bermimpi. Mimpinya itu diperlihatkan Lauhul Mahfud. Dia melihat, mohon maaf, di Lauhul Mahfud itu qadarnya dia. Oh, ternyata di kemudian hari dia akan menikah dengan seorang wanita tua bermuka buruk, pokoknya nggak enak dilihat gitu. Bangun seketika Pak Haji, saya nggak mau punya istri yang begini, kata dia. Akhirnya dia usaha Pak Haji, banting tulang, peras keringat, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, sampai menjadi kaya raya. Dan dia bisa menikahi perempuan yang dia mau. Gak cuma satu Pak Haji, 4 sekaligus, cantik semua. Naon Mbah Heno, cantik semua.
Karena dia dimimpikan dalam takdirnya itu menikah dengan seorang wanita tua. Ya naluri manusia kan begitu, biasalah. Lama kelamaan usahanya menurun sampai bangkrut. Kemudian istrinya kabur semua. Jadilah dia gembel sampai makan dari makanan yang ada di jalan, sampah-sampah, bekas-bekas orang makan dia makan. Pingsan Pak Haji. Orang ini ditemukan oleh wanita tua yang buruk rupa tadi itu. Dia mandiin, dia rapihin, dia kasih baju. Kamu dari mana kok bisa pingsan? Ini saya ini nggak makan beberapa hari, kata orang ini ngobrol. Pekerjaan saya bangkrut, usaha saya bangkrut. Saya bingung, istri-istri saya kabur semua. Sekarang saya nggak punya kerjaan sama sekali, kata orang ini. Oh, kalau begitu udah kerja sama saya aja, kata wanita tua yang buruk rupa tadi. Akhirnya kerja di rumahnya wanita ini. Ya, karena tiap hari ketemu akrab, si majikannya ini perhatiannya luar biasa. Ada chemistry itu, timbul benih-benih cinta Pak Haji. Kok sepertinya majikan saya perhatiannya luar biasa ini. Akhirnya dua-duanya saling suka Pak Haji. Ini kayaknya istri yang cocok buat saya. Istri saya yang cantik-cantik, Mbak, gitar Spanyol kabur semua, nikah hanya karena harta gitu. Tapi ini betul-betul perhatian, kasih sayangnya luar biasa. Menikah akhirnya. Ini kisah-kisah ini. Jadi Bapak jangan putus asa ketika mendapatkan sesuatu yang dalam pandangan Bapak jelek. Boleh jadi itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya rukun dua orang ini. Itu takdir yang Allah tentukan. Jadi kita nggak boleh nolak takdir. Yang kita harus upayakan adalah berdoa dan berupaya. Itu Pak Haji. Dalam hadis la yaruddul qada itu ya. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada dan qadarnya Allah kecuali doa. Wala yazidul umur illal bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan memperbanyak kebaikan. Ustadz, bukankah umur itu sudah ada ajalnya? Sudah ada kontraknya masing-masing? Betul, tetapi kebaikan seseorang tidak ada ajalnya Pak Haji. Kebaikan itu akan terus dilanjutkan kalau dia orang baik. Makanya saya nyampaikan di mana-mana, kita ini umur pendek-pendek ya, ma baina sittina ila sab'in. Kalau beramal untuk pribadi saja itu nggak cerdas menurut saya Pak Haji. Kebaikannya itu hanya untuk pribadi saja pada saat itu. Maka carilah amalan-amalan yang cerdas, yang pahala dan manfaatnya berlanjut sampai hari kiamat. Itu yang saya sebut dengan bekal tadi itu. Meskipun kita tidak beramal ketika mati saat berkalang tanah, tetapi kita ditransfer terus itu. Ditransfer terus kebaikannya, bekalnya. Minimal 3 yang Bapak perhatikan. Sedekah jariyah atau yang disebut dengan wakaf. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya saya nulis buku itu pengen ilmu yang saya pelajari manfaat. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Ustadz, ilmu nggak punya, duit nggak punya, minimal anak kita doakan, kita didik jadi soleh Pak Haji. Itu amalan cerdas itu. Sudah itu, mau ngapain lagi Pak Haji? Hidup di dunia ini ma baina sittina ila sab'in.
antara 60 sampai 70 tahun. Qala sodaqta. Saya baca dulu. Udah isyraq belum? Engkau benar. Qala, terakhir ini ya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Mohon maaf, Islam, iman, ihsan ini disebut dengan arkanuddin. Apa Pak? Arkan ad-din. Arkan itu pondasi, ad-din agama. Yang kita kenalkan arkanul Islam. Ya ada ini arkanul Islam 5, arkanul iman 6. 3 ini Islam, iman, ihsan disebut dengan arkanuddin, pondasi-pondasi agama. Ibarat tripod, ini tripod. Kalau salah satu putus nggak bisa dipakai Pak Haji, tergeletak. Jadi 3-tiganya harus jalan. Kalau ada orang meninggal kadang ada yang kurang tuh. Semoga iman dan Islamnya diterima. Ihsannya mana? Seharusnya 3 hal ini disebutkan tuh. Semoga iman, Islam dan ihsannya diterima. Jadi 3 hal ini harus berjalan beriringan itu. Yang 2, Islam dengan iman ada rukunnya. Nah, ihsan nih nggak ada rukunnya. Kita baca. Apa itu ihsan? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka taroh, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun taroh, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihatmu. Yakinlah Allah melihat kita. Bapak kalau sholat nggak bisa lihat Allah, harus punya keyakinan Allah melihat kita. Itu ihsan, Haji. Orang kalau mau sampai derajat ihsan harus melewati takhalli, tahalli, baru tajalli. Takhalli itu apa? Membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Utamanya batin. Ya hasud, ya dengki, ya hubud dunia, terlalu condong kepada dunia. Apalagi? Takabur, riya, naon deui? Hasud, ghibah, dan lain sebagainya. Setelah itu ditahalli. Tahalli itu dihiasi dengan apa? Syukur, sabar, zuhud, naon deui? Tawadu, naon deui? Sedekah, naon deui? Istiqomah, naon deui? Dan lain sebagainya. Kalau ini sudah jalan, maka dia akan sampai pada tajalli. Jadi melihat segala sesuatu itu Allah saja, itu tajalli, Pak. Itu ihsan. Contoh-contoh. Di depan ada pohon besar. Kalau orang sudah sampai tajalli, yang dilihat tidak hanya pohon, Pak, tetapi yang menciptakan pohon. Dengan apa dia melihat? Dengan basiroh, mata batinnya. Misalnya Pak Haji Wardoyo, Pak Ustadz Wardoyo, istrinya cantik, amin. Memang cantik kan? Baru meninggal misalnya sebulan yang lalu, contoh baru meninggal sebulan yang lalu. Namanya istri ya, selama 70 tahun diklonin gitu. Setiap masuk rumah yang disebut istrinya. Lihat karpet, wahai istriku tercinta. Lihat hordeng, non hordeng teh, wahai kekasihku tersayang. Lihat sendok, wahai sayangku.
lihat kasur wahai mbebku misalnya, kata anaknya yang imam nih, bapak gila ya sekarang. Kira-kira anaknya bener apa salah tuh? Ketika bapaknya ngomong sama karpet, wahai istriku tercinta, kira-kira salah nggak anaknya? Bapak gila ya? Salah apa bener Pak Haji? Bener dalam pandangan anak, karena memang seperti orang gila. Tetapi dalam pandangan bapak lain lagi tuh. Bapak melihat karpet, tapi kolbunya, hatinya tembus kepada ibu. Itu ihsan Pak. Bisa dipahami? Jadi fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khalik. Kalau orang sudah sampai derajat itu, maksiatnya akan minim Pak Haji. Kayak makan nih. Kalau orang sudah tajalli, sudah ihsan, yang dilihat tidak hanya makanan Pak Haji, tetapi yang memberi makan. Ya Allah. Makanya kalau orang sudah seperti itu pasti berdoa tuh makannya. Minumnya pasti berdoa. Minimal bismillah. Karena Allah yang ngasih makan. Bisa dipahami Pak? Fisik kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada Khalik. Walaupun kita gaul nih, ngobrol, kalau orang sudah sampai derajat ihsan, tajalli, hatinya akan ta'alluq billah, terus bergantung kepada Allah. Itu yang harus kita upayakan Pak Haji. Jadi Islamnya kita lakukan, syariatnya, imannya, akidahnya diperkokoh, kemudian akhlaknya, ihsannya diperkokoh, baik antar hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dan hablun minallah, dengan Allah. Mungkin sampai situ dulu, ini masih panjang ini. Cukup ya? Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan anugerah kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah, anak-anak dijaga, disolehkan, diberikan kemudahan dalam belajar, menjadi jariah bagi Bapak Ibu sekalian, bagi leluhurnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk beramal cerdas yang pahala dan manfaatnya tidak hanya saat di dunia, tetapi ketika kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia, dan kita berharap akhir hayat yang baik dalam keadaan melakukan ketaatan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.